kembali lagi di Hitam Putih. Saya mau Anda melihat sebuah foto dulu ya. Coba kita kasih lihat fotonya. Ini adalah foto waktu itu. Nah, lihat ya, buncit agak besar di 3 tempat ya. Nah, dan ini ada tulisannya bahwa sebelum tanggal 16 Februari saya harus memiliki badan yang bagus, bla 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 bla. Ini adalah goals yang dibuat sama Kevin nama orangnya. Dan setelah itu kita lihat yang sekarang. Dia menuliskan ini. Ini adalah goalsnya dia, mimpi yang dituliskan harus seperti apa. Tadi Anda lihat sebelumnya. Dan ini adalah Kevin sekarang. Kevin ini adalah pemenang Elemen of the Year 2014. Kevin Hendrawan, ajang Icon Hidup Sehat. Kevin! Luar biasa. Waduh, silakan. Nah, wah, itu gimana Kevin? Anda dari yang bentuk seperti karung beras ukuran 3 kilo bisa seperti ini gimana? Yang paling mendasar sekali adalah niat tentunya. Niat, betul. Ya. Dan yang kedua, saya sebetulnya tidak melakukan pola diet khusus. Yang saya lakukan hanya mengganti pola makan saya dengan makanan yang lebih sehat. Makanan lebih sehat. Seperti nasi merah. Terus saya mencoba untuk mengkonsumsi makanan yang direbus daripada gorengan. Oke. Dan itu, nah ini makanya saya selalu mengatakan ya, kan saya punya OCD dan sebagainya ya. Orang mengatakan diet yang benar gimana sih? OCD benar gak? Tapi kata orang yang ini lebih benar, yang ini lebih benar. Hey, dude, semua diet itu benar. Jadi kurus, badan bagus itu bukan karena diet, karena niat. Karena niat, bukan karena diet. Diet kalau nggak pakai niat mah paling sebulan. Ya. Benar. Setelah itu gendut lagi gitu. Dan diet itu semuanya yoyo loh. Orang habis diet bisa gendut lagi, sama kayak mandi. Habis mandi, berhenti mandi ya bau lagi lo pada. Jadi itu lifestyle sebenarnya ya. Tapi apa yang buat kamu terus punya goals tersebut? Nah itu kan ada note-nya tuh. Kamu harus jadi juara. Ya. Kok bisa bikin note itu? Sebetulnya pertama kali saya memulai diet, saya tidak terpikir untuk mengikuti ajang tersebut. Tapi kemudian karena ya secara tiba-tiba saya terinspirasi dan saya terbiasa ketika melakukan sesuatu hal, saya pasti akan fokus terhadap hal itu. Dan sticky notes itu saya buat supaya saya bisa lebih fokus. Dan ketika mungkin saya mengalami kebosanan seperti itu, saya bisa. Ya, saya lihat lagi dan kembali, ayo saya harus berjuang. Oke, terinspirasi pada apa? Karena saya merasa bahwa ajang ini merupakan ajang yang sangat positif buat saya. Dan juga di sini merupakan wadah saya untuk berbagi. Bagaimana apa yang sudah saya lakukan bisa saya bagikan ke orang banyak. Itu merupakan suatu kebahagiaan buat saya. Dan akhirnya juara ya? Iya, gimana tuh rasanya akhirnya bisa jadi juara? Pastinya bersyukur. Dan saya selalu percaya ketika kita betul-betul percaya terhadap mimpi kita, pasti itu akan terwujud. Pasti akan terwujud. Saya juga masih percaya, Mas. Hah? Saya juga masih percaya. Lu masih ngobrol sama kucing juga lu. Tapi ya sama Mirza pasti punya mimpi kan dulu kan? Untuk sama, aku juga nulis mimpiku di dompetku. Apa tulisnya apa? Masa tulis Bukan. Oh bukan. Apa tulisnya apa? Tuh kan lagi. Apa? Ya nggak apa-apa, share inspirasi. Jadi aku nulis mimpiku tuh pengen berkarya, pengen bisa menginspirasi banyak orang. Udah, itu aja. Oh ya, saya baru tahu. Katanya Anda follow Instagram saya, bener? Betul. Karena saya follow Instagram Mas Didi. Oh, waduh. Saya harus hati-hati nih kalau naruh foto. Kenapa? Karena saya pribadi merasa Mas Didi itu orang yang menginspirasi orang banyak juga. Dan tangan dulu tuh. Kalau yang memuji hostnya heboh aja nggak apa-apa ya. Karena buat saya pribadi Mas Didi ini usianya sudah tidak muda lagi. Tapi gue udah baik-baik, seneng-seneng. Ayo ikut ngomong loh. Tapi saya nggak follow juga. Nggak di follow back. Kenapa gara-gara gue udah tua juga gitu? Enggak, Mas masih muda, masih ganteng. Oh, masih ganteng. Jangan pernah ngatain orang tua. Anda belum tentu nyampe tua. Terus kenapa? Usia tidak muda itu? Ya, tidak muda lagi, bukan berarti saya bilang tua ya. Tapi di sini masih mau menjaga pola hidup saya dan juga masih ingin membentuk tubuh yang bagus. Itu merupakan sesuatu yang sangat jarang ditemui di Indonesia menurut saya. Oh, ya. Kenapa?
Karena begini, ini juga buat semua ya. Karena banyak seseorang, kita itu harus menyiksa diri kita. Jadi jangan sampai kalau kita udah sukses, terus kita terlena, akhirnya kita lupa. Betul. Ya kan? Nah oke, mungkin Kevin bisa kasih pesan buat orang-orang di rumah. Kenapa sih butuh hidup sehat? Kenapa butuh membentuk tubuh Anda dan sebagainya? Kenapa? Silakan. Buat semua yang ada di rumah, kalau saya boleh share pengalaman pribadi saya, kenapa saya mulai hidup sehat, itu adalah karena saya merasa bersyukur saya diberikan hidup yang begitu luar biasa oleh Tuhan. Dan untuk itu sebagai pertanggungjawaban saya harus menjaga hidup saya agar saya bisa mengalami umur yang panjang seperti itu. Maka dari itu mulailah hidup sehat sekarang. Dan kalau misalnya kalian punya mimpi, terus tekuni mimpi itu, karena ketika kalian yakin, pasti itu semua akan terwujud. Banyak yang curhat sama kucing deh. Oke. Belakangan katanya saya dengar kamu suka ikut Wing Chun juga ya? Benar banget. Nah kalau gitu besok kamu harus kesini. Besok harus kesini karena kita mau mengundang salah satu master Wing Chun langsung dari Cinanya. Untuk demo atraksi di sini dan juga mungkin bisa share buat orang-orang bela diri tentang Wing Chun itu. Ya, ntar besok kesini ya. Oke. Kita latihan coba, kita lihat seperti apa. Oke. Kita kasih tepuk tangan buat semuanya yang ada di sini, luar biasa. Mereka semua orang punya goals ya. Dan tadi juga orang tua sebagai salah satu pacuan ingin membahagiakan orang tua. Yang satu melihat anaknya, ingin buat anaknya bahagia. Pasti ada buat orang tua juga dong. Betul. Buat orang tua juga dong. Oke. Saya kan punya buku OCD nih. Saya mau ngasih kamu, saya tadi udah tanda tanganin buat kamu. Buat Anda yang mau bisa beli ya. 69.000. Kalau nggak punya duit, download gratis. Ya. Kalau nggak punya komputer, pinjem. Nggak punya teman, kesian hidup lo. Ya. Dan di sini saya tulis bahwa apa sih bedanya mimpi dengan goals ya? Beda. Mimpi itu adalah semua orang punya mimpi. Semua orang punya mimpi. Tapi goals itu ada deadline-nya. Jadi harus dikasih deadline-nya. Kapan? Waktu batas terakhirnya. Sama, saya ini lagi mau coba, saya lagi nyoba untuk bulking, saya mau naikin 15 kilo, saya udah naik 10 kilo sekarang. Wow. Sampai 3 bulan, bisa nggak? Gitu. Kalau udah bisa, yang mahal adalah ganti pakaian, jas, dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita harus punya goals, kita harus punya mimpi, mimpi harus jadi goals, goals harus ada deadline-nya. Semua orang-orang ini punya deadline-nya, kapan mereka harus mencapai mimpinya. Remember, a dream is just a dream. Mimpi hanya sebuah mimpi. A dream is just a dream. A goals is a dream with a plan. Dengan perencanaan and a deadline. A goals is a dream with a plan and a deadline. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.